Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifatin Muhtadi. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga dalam program KKN ke-62 UNER kelompok 113. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sanksi dan pemidanaan bagi pelanggar ketentuan dalam masa pandemi COVID-19. Dalam penanganan wabah tersebut, penegakan hukum menjadi salah satu langkah yang dipilih oleh pemerintah. Aparat kepolisian pun dikerahkan dalam mengatasi wabah virus corona di tanah air. Secara garis besar, polisi bertugas dalam membubarkan kerumunan massa, menangani penyebaran berita bohong atau hoax, serta penimbun bahan pokok. Apabila ada masyarakat yang membandel, yang tidak mengindahkan perintah personel yang bertugas untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara, maka akan diproses hukum. Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Muhammad Iqbal saat konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin 23 Maret 2020 silam. Ia mengatakan bahwa pelanggar di atas akan dijerat dengan pasal 212 KUHP, 216 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan pasal 218 KUHP, yang masing-masing ancaman hukumannya adalah 1 tahun 4 bulan penjara. Baru-baru ini pemerintah memutuskan untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Kapolri pun kembali mengeluarkan surat telegram bagi jajarannya yang ditandatangani oleh Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabar Reskrim Polri Komjen Litio Sigit Prabowo. Surat telegram adalah surat yang dikeluarkan Kapolri untuk memberikan pedoman pelaksanaan tugas. Dalam surat telegram Kapolri nomor ST garing 1098 garing 4 garing HUK titik 7.1 garing 2020, di mana dikatakan ancaman pidana bagi mereka yang melawan imbauan polisi untuk membubarkan diri ditambah. Masyarakat dapat dikenakan sanksi dan pemidanaan apabila menolak atau melawan petugas yang berwenang sebagaimana pasal 212 sampai dengan pasal 218 KUHP dan menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, yaitu pasal 14 ayat 1 dan ayat 2. Dalam pasal 14 ayat 1, Undang-Undang tentang wabah penyakit menular disebutkan, siapa saja yang menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah diancam pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan atau denda setinggi-tingginya 1 juta rupiah. Sementara, pasal 14 ayat 2 Undang-Undang yang sama menuliskan, bagi siapapun yang karena kealpaannya mengakibatkan terhalanginya pelaksanaan penanggulangan wabah diancam hukuman kurungan 6 bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp500.000. Di sini polisi mengantisipasi bentuk pelanggaran atau kejahatan yang mungkin terjadi selama PSBB, antara lain kejahatan yang terjadi pada saat arus mudik atau street crime, kerusuhan atau penjarahan, yaitu pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan. Tindak pidana tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 362, 363, 365, 406, dan 170 KUHP. Bentuk kejahatan lainnya yakni upaya penghambatan kemudahan akses sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, yaitu pasal 77 junto pasal 50 ayat 1 dan pasal 79 ayat 1 dan 2. Kemudian, ancaman pidana bagi mereka yang tidak mematuhi atau melanggar penyelenggaraan kesehatan sebagaimana tertuang pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, yaitu setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Telegram berikutnya membahas soal hukuman pidana bagi masyarakat maupun korporasi yang dengan sengaja menimbun bahan kebutuhan pokok masyarakat selama pandemi COVID-19. Hal itu tertuang dalam telegram bernomor ST garing 1099 garing 4 garing HUK titik 7.1 garing 2020 yang ditandatangani Kabar Reskrim Komjen Litio Sigit Prabowo tertanggal 4 April 2020. Mereka yang memainkan harga atau menimbun bahan pokok disangkakan pasal 29 dan pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, serta undang-undang lain yang terkait. Sementara itu, oknum yang menghambat jalur distribusi pangan dikenakan pasal 107F huruf B Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara, di mana di situ dikatakan, barang siapa yang secara melawan hukum menghalangi atau menggagalkan pengadaan atau distribusi bahan pokok yang menguasai hajat hidup orang banyak sesuai dengan kebijakan pemerintah. Pengaturan terhadap PSBB dan pandemi COVID-19 ini sudah diatur secara tertulis dalam hukum positif kita. Oleh karena itu, kami mengajak masyarakat agar selalu mematuhi aturan dan peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Terima kasih.
Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jatar Novantar Susputra dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang prosedur penggunaan transportasi umum di Jakarta selama masa pandemi corona. Seperti yang kita ketahui ya, pada saat ini kan sudah diterapin kebijakan new normal di Jakarta agar masyarakat tetap melakukan kegiatan yang produktif dan aman dari virus COVID-19, namun tetap dapat menekan laju penyebaran virus COVID-19. Nah, penggunaan transportasi umum sendiri merupakan salah satu kegiatan yang sangat rawan dan berpotensi untuk terjadinya penularan COVID-19 selama masa new normal. Nah, hal ini disebabkan karena kembali pulihnya kegiatan masyarakat dan tentunya masyarakat akan memerlukan transportasi umum untuk menunjang mobilitas mereka dalam melakukan kegiatan. Oleh karena itu, pemerintah membuat beberapa peraturan yang bertujuan untuk mencegah penularan COVID-19 selama menggunakan transportasi umum di Jakarta. Sebelum membahas lebih lanjut tentang prosedur penggunaan transportasi umum di Jakarta selama masa new normal pandemi COVID-19, perlu diketahui dulu ada apa aja jenis-jenis transportasi umum itu. Secara garis besar, transportasi umum itu terbagi menjadi 3, darat, laut, dan udara. Pada transportasi darat, kita dapat menemukan transportasi umum seperti mobil, motor, bus, dan kereta api. Kemudian pada transportasi laut ada kapal laut, dan pada transportasi udara ada pesawat terbang. Nah, sekarang kan kita udah tahu nih apa jenis-jenis transportasi umum yang ada. Selanjutnya kita bahas prosedurnya selama menggunakan transportasi umum. Terdapat beberapa peraturan yang digunakan sebagai prosedur dalam penggunaan transportasi umum di Jakarta, yaitu Permenhub nomor 41 tahun 2020 tentang perubahan atas Permenhub nomor 18 tahun 2020 tentang pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19, dan Pergub nomor 41 tahun 2020 tentang pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan coronavirus disease 2019 atau COVID-19 di provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Pertama-tama kita bahas dulu dari segi peraturan gubernurnya, yaitu Peraturan Gubernur nomor 41 tahun 2020 tentang pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan coronavirus disease 2019 atau COVID-19 di provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Pertama ada motor. Kenapa motor? Kan seperti yang kita ketahui ya, motor kan transportasi umum yang paling mobile dan paling lincah, paling gesit, dan paling cepat untuk sampai ke tempat tujuan untuk jarak dekat dan menengah. Nah, pada pasal 14 ayat 2 Pergub nomor 1 tahun 2020 dijelaskan bahwa setiap pengemudi sepeda motor yang digunakan sebagai angkutan roda 2 berbasis aplikasi yang melanggar ketentuan membawa penumpang dikenakan sanksi denda administratif paling sedikit Rp100.000 dan paling banyak Rp250.000. Terus pada huruf B, sanksinya kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan menggunakan rompi, atau C, tindakan penderekan ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang disediakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Itu kan sanksinya. Nah, sekarang kita bahas gimana sih ketentuannya kalau motor itu yang bisa dikatakan sesuai dengan prosedur. Untuk prosedur penggunaan sepeda motor sebagai transportasi umum sendiri diatur di Permenhub nomor 41 tahun 2020 tentang perubahan atas Permenhub nomor 18 tahun 2020 tentang pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Pada pasal 11 ayat 1, kendaraan bermotor umum pada transportasi darat itu ada pada huruf A itu mobil penumpang dan mobil bus. Untuk mobil penumpang dan mobil bus dilakukan pembatasan jumlah penumpang dari jumlah kapasitas tempat duduk dan penerapan jaga jarak fisik, physical distancing. Nah, untuk sepeda motor kayak transport yang digunakan untuk transportasi online berbasis aplikasi itu yang untuk melayani kepentingan masyarakat dan kepentingan pribadi itu dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan harus memenuhi protokol kesehatan sebagai berikut. 1. Melakukan disinfeksi kendaraan dan perlengkapan sebelum dan setelah selesai digunakan.
2. Menggunakan masker dan sarung tangan. 3. Tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit. Nah, ini berlaku tidak hanya untuk pengemudinya, berlaku juga untuk pengguna jasa transportasi online tersebut. Jadi untuk masyarakat, jangan lupa menggunakan masker, sarung tangan, dan jangan berangkat kalau sakit. Nah, kemudian bagaimana kalau kita ingin menggunakan transportasi kapal? Nah, untuk transportasi kapal itu diatur di pasal 13 Permenhub nomor 41 tahun 2020. Pasal 13 ayat 2 mengatakan kapal untuk melaksanakan kewajiban pelayanan publik penumpang kelas ekonomi dan kapal angkutan prioritas diizinkan beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut. A. Dilakukan pembatasan penumpang dari jumlah kapasitas tempat duduk atau tempat tidur dengan penerapan jaga jarak fisik. B. Untuk mengangkut logistik, dukungan penanganan dan pencegahan coronavirus 2019 serta bahan kebutuhan pokok, barang penting dan esensial. Jadi boleh nih kapal ini mengangkut selama diterapkan jaga jarak fisik, selama ada pembatasan jumlah penumpang, dan selama barang-barang yang akan dikirimkan merupakan barang-barang yang kebutuhan penting dan kebutuhan pokok. Kemudian bagaimana dengan pesawat udara? Pesawat udara dibahas di pasal 14 Permenhub nomor 41 tahun 2020. Pasal 14 berbunyi, pengendalian kegiatan transportasi untuk transportasi udara meliputi penyesuaian kapasitas bandara udara berdasarkan evaluasi dan pembatasan jumlah penumpang dari jumlah kapasitas tempat duduk dengan penerapan jaga jarak fisik atau physical distancing. Terus bagaimana dong? Berapa jumlah penumpang maksimal yang diperbolehkan? Untuk di Jakarta sendiri, jumlah penumpang yang diperbolehkan itu 50% atau dari maksimal kapasitas. Hal ini dapat dilihat dari pasal 15 ayat 1 Pergub nomor 41 tahun 2020. Pada pasal 15 ayat 1 dijelaskan, setiap orang pelaku usaha atau badan hukum pemilik kendaraan bermotor umum angkutan orang dan atau angkutan barang yang melanggar pembatasan jumlah orang maksimal 50%, tidak menggunakan masker dalam kendaraan, dan atau pembatasan jam operasional sesuai pengaturan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan atau instansi terkait, khususnya terhadap angkutan orang dikenakan sanksi berupa A. Denda administratif paling sedikit Rp100.000 dan paling banyak Rp500.000. B. Kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi bagi pelanggaran yang dilakukan orang. Atau C. Tindakan penderekan ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang disediakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nah, kan sekarang udah tahu nih ya, kalau untuk menggunakan transportasi umum harus menggunakan masker, menerapkan physical distancing, dan jangan sampai kalau lagi keadaan kurang fit untuk keluar, apalagi keluar tanpa menggunakan masker dan tanpa membawa alat-alat disinfeksi seperti hand sanitizer dan sembarangan menyentuh wajah. Itu juga termasuk salah satu faktor yang menyebabkan kita tertular virus COVID-19. Jangan sampai selama menggunakan transportasi umum tapi tidak menerapkan physical distancing, tidak menerapkan menggunakan masker, dan ya melakukan tindakan-tindakan yang tidak dianjurkan selama masa pandemi COVID-19. Ya, sepertinya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Fikri Haikal dari Fakultas Hukum. Di video sebelum ini kan sudah dijelaskan mengenai bidang hukum di bidang pidana dan di bidang hukum kebijakan transportasi. Nah, untuk di video yang kali ini saya akan menjelaskan bidang hukumnya di bidang perpajakan nih. Saya akan menjelaskan mengenai kebijakan perpajakan oleh pemerintah selama masa pandemi COVID-19. Loh, emang kenapa sih pemerintah membuat kebijakan mengenai pajak selama masa COVID-19 ini? Emang apa yang terjadi? Nah, untuk mengetahui hal ini, kita perlu mengetahui dulu nih, apa sih yang terjadi sama perekonomian dunia dan khususnya Indonesia.
kondisi perekonomian saat pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung semenjak awal 2020 menyebabkan penurunan pada sektor ekonomi. Mengutip dari konferensi pers yang disampaikan oleh Sri Mulyani pada tanggal 1 April 2020, proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2020 terbaru adalah negatif atau mengalami resesi atau mengalami penurunan. Lembaga-lembaga dunia mengubah strategi untuk menjaga kestabilan keuangan global serta mengalokasikan pembiayaan untuk menangani virus corona dari berbagai arah. Di Indonesia sendiri nih, seluruh sektor perekonomian diprediksikan mengalami penurunan. Kementerian Keuangan memproyeksikan pertumbuhan produk domestik bruto akan turun menjadi 2,3%. Nilai tukar rupiah terhadap dolar akan naik di angka Rp17.500. Angka inflasi dapat menyentuh 3,9%, sektor ekspor dapat menyentuh angka minus 14%, dan impor di angka minus 14,50%. Prediksi produk domestik bruto nominal di tahun 2020 dapat turun ke angka Rp16.829,8 triliun. Nah, setelah kita tahu masalah perekonomian yang sedang dilanda Indonesia, kita jadi tahu kenapa pemerintah sampai perlu mengeluarkan kebijakan perekonomian akibat adanya COVID-19 ini. Lalu, pemerintah sudah buat apa sih untuk menangani kondisi perekonomian yang sedang terjadi ini? Kebijakan pemerintah mengenai perekonomian Indonesia. Dengan terdampaknya perekonomian Indonesia akibat adanya COVID-19, maka dari itu pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bisa menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan dapat menstabilkan keuangan negara. Kebijakan yang diambil pemerintah dalam menghadapi kondisi perekonomian ini adalah dengan membuat yang pertama, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus 2019 atau yang biasa disebut COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Lalu yang kedua ada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia atau yang bisa disingkat PMK Nomor 44 PMK-0303-2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi COVID-19 yang ditetapkan pada tanggal 27 April 2020. Nah, peraturan-peraturan tersebut memuat berbagai kebijakan keuangan negara termasuk berbidang kepajakan dan sektor keuangan demi mencegah keadaan krisis akibat wabah virus corona. Ternyata pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang banyak ya untuk menghadapi kondisi perekonomian ini. Nah, seperti yang saya sudah bilang di awal video, kalau di video ini tuh saya akan membahas lebih lanjut mengenai perpajakannya aja. Lalu kebijakan-perpajakan apa sih yang sudah dibuat pemerintah? Bentuk-bentuk kebijakan pajak. Akibat adanya pandemi COVID-19 yang sedang melanda Indonesia, menyebabkan pelaku wajib pajak kesulitan untuk melakukan pembayaran sehingga pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengeluarkan kebijakan insentif pajak dan relaksasi di bidang perpajakan selama masa pandemi ini berlangsung, dan dalam mempermudah pelaksanaan kebutuhan pajak ini semuanya bisa dilakukan secara online. Bentuk-bentuk insentif pajak yang diberikan pemerintah itu ada 5. Yang pertama tuh insentif pajak penghasilan pasal 21. Yang kedua tuh insentif pajak penghasilan pasal 22 tentang impor. Yang ketiga itu insentif angsuran pajak penghasilan pasal 25. Yang keempat itu insentif pajak pertambahan nilai. Yang kelima itu insentif pajak usaha mikro kecil menengah. Nah, lalu bentuk-bentuk relasi pajak yang diberikan pemerintah itu juga ada 5. Yang pertama tuh penurunan tarif pajak penghasilan badan. Yang kedua perpanjangan waktu permohonan atau penyelesaian administrasi perpajakan. Yang ketiga itu pemberian fasilitas kepabeanan. Yang keempat itu pemajakan atas transaksi elektronik. Dan yang kelima, perpanjangan masa lapor surat pemberitahuan tahunan pribadi dan surat pemberitahuan masa PPN. Pada bingung gak sih maksud dari kebijakan-kebijakan ini tuh apa untungnya buat kita tahu? Nah, saya akan coba ngejelasin di video ini apa maksudnya dari kebijakan-kebijakan ini. Yang pertama itu mengenai insentif pajak. Insentif pajak yang pertama itu insentif pajak penghasilan pasal 21. Insentif pajak penghasilan ini berlaku untuk perusahaan dengan syarat memiliki kode klasifikasi lapangan usaha yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan, dan untuk pegawai yang memiliki nomor pokok wajib pajak dan menerima penghasilan bruto bersifat tetap tidak lebih dari Rp200 juta. Pajak penghasilan pasal 21 ini ditanggung pemerintah dan harus dibayarkan oleh perusahaan secara tunai pada karyawannya saat pembayaran penghasilannya. Yang kedua itu insentif pajak penghasilan pasal 22 impor. Pemerintah membebaskan pajak penghasilan impor selama 6 bulan pada perusahaan yang memiliki kode klasifikasi lapangan usaha sesuai tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan. Pembebasan ini diberikan melalui surat keterangan bebas pemungutan pajak penghasilan pasal 22 tentang impor. Lalu yang ketiga itu ada insentif
insentif aksulat pajak penghasilan pasal 25. Pemerintah pun memberikan kebijakan pengurangan pajak penghasilan yang harus diancur pasal 25 sebesar 30% selama 6 bulan pada perusahaan yang memiliki kode klasifikasi lapangan usaha yang sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan. Lalu yang keempat itu ada insentif pajak pertambahan nilai. Wajib pajak atau perusahaan yang bergerak di bidang eksportir dan eksportir dapat memanfaatkan insentif pajak pertambahan nilai berupa percepatan restitusi atau ganti kerugian selama 6 bulan. Lalu yang terakhir itu insentif pajak usaha mikro kecil menengah. Insentif pajak ini diberikan kepada UMKM yang menjatuhkan pajak penghasilan final sebesar 0,5% dari jumlah peredaran bruto yang ada di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Semua kebijakan ini tuh perlu dilakukan pendaftaran dan atau pemberitahuan kepada pemerintah. Nah, pemerintah juga memberikan kemudahan nih kepada masyarakat dengan bisa dilakukan secara online melalui situs pajak.go.id. Lalu yang selanjutnya itu ada relaksasi pajak. Yang pertama itu ada penurunan tarif PPh badan. Pajak badan itu adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan, di mana penghasilan yang dimaksud adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak badan, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan keperluan apapun, termasuk misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya. Penurunan tarif PPh badan ini diberikan pemerintah yang semulanya 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021. Lalu menjadi 20% pada tahun pajak 2022. Lalu yang kedua itu ada perpanjangan waktu permohonan atau penyelesaian administrasi perpajakan. Pemerintah memberikan kelonggaran terkait jangka waktu administrasi perpajakan seperti permohonan keberatan oleh wajib pajak, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, pengajuan surat keberatan, permohonan pengurangan atau penghapusan saksi administrasi, ataupun pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, dan pengembalian kelebihan bayar pajak. Lalu yang ketiga itu ada pemberian fasilitas kepabeanan. Menteri Keuangan memiliki kuasa untuk memberikan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan atau untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional. Lalu yang keempat itu ada pemajakan atas transaksi elektronik. Pemerintah akan memungut pajak pertambahan nilai atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan atau jasa kena pajak oleh platform luar negeri melalui perdagangan melalui sistem elektronik atau yang bisa disingkat PMSE. Selain pajak pertambahan nilai, pemerintah turut memungut pajak penghasilan atau pajak transaksi elektronik atas kegiatan PMSE oleh subjek pajak luar negeri yang memiliki kehadiran ekonomi signifikan di Indonesia. Lalu yang terakhir itu ada perpanjangan masa lapor surat pemberitaan tahunan pribadi dan surat pemberitaan masa PPN. Pemerintah diberikannya itu dalam pemerintah itu memberikannya dalam memperpanjang masa lapor surat pemberitaan tahunan. Nah, setelah kita mengetahui kebijakan-kebijakan ini, kita jadi tahu kan keuntungan apa yang bisa kita dapetin dari semua kebijakan ini. Apalagi yang termasuk ke dalam kriteria tersebut. Wah, boleh banget tuh nyoba. Mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan di video ini ya. Terima kasih semuanya sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip.